Naikkan puji-pujian kami kepada Engkau, penyembahan kami dengan segala kelemahan kami dan keterbatasan, tapi kami rindu untuk memuliakan Engkau. Terimalah pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau berbicara bagi kami, Tuhan, di tempat ini, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, untuk menguatkan iman kami kembali dalam perjalanan iman kami bersama Engkau, untuk Tuhan menolong kami, untuk kami tak teguh di dalam Engkau, Tuhan. Kau berbicara bagi kami, Tuhan, yang mengikuti di tempat ini maupun secara online. Roh Kudus yang sama yang akan menjamah lewat firman-Mu, sehingga kami, Tuhan, hari ini kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami belajar untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut firman-Mu siang hari ini, dan kami belajar oleh pertolongan Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik, kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar saya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8, dan yang lalu saya sudah pernah sampaikan firman Tuhan di tempat ini dari ayat yang ke-28. Tapi hari ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan dari ayat yang berbeda. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Tapi kita akan baca ayat yang ke-31, ayat 32 dan seterusnya, saudara sekalian. Roma 8 ayat yang ke-31, keyakinan iman, gitu ya. Saudara, kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ganjil saya yang akan bacakan, sedangkan ayat yang genap itu Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca dengan semangat di minggu yang penuh berkat ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, Saudara sekalian. Keyakinan iman ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, 3, 4. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus 34:34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35 sama-sama 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, ketika kita membaca ayat yang ke-35, saudara, ini adalah sebuah pernyataan penting bagi iman Kristen, gitu, saudara. Jadi ini adalah sebuah seruan pernyataan yang sangat penting bagi iman Kristen. Sekaligus ini sebenarnya pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, gitu ya. Jadi ketika saudara sekalian ayat 35 ada pertanyaan, ada kalimat penting di sana, saudara, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi harusnya kita kan membacanya itu dengan nada pertanyaan. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau penindasankah? Atau kesesakan? Bukan, kalau tadi rasanya masih terlalu datar kita baca gitu ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan? Harusnya ini kalimat pertanyaan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, dan sebenarnya di perikop ini sedang menjawab kita bahwa saudara sekalian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara sekalian, dan ini adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab karena masing-masing kita sudah tahu. Saudara sekalian, ini adalah pernyataan tentang kekuatan cinta antara Allah dan kita. Pernyataan kekuatan cinta antara saya dengan Allah, antara saudara dengan Allah, bahwa cinta saya, bahwa cinta Allah dengan kita, cinta Allah dengan saudara itu tidak bisa ada yang dapat pisahkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita pahami dalam iman kita. Dan saudara, pertanyaan saya berikutnya yang harusnya kita pertanyakan di diri kita itu begini, saudara sekalian. Benarkah sekuat itu kita bisa bertahan gitu? Benarkah sekuat itu kita bisa bertahan? Iya kan? Benarkah Tuhan, aku bisa bertahan dalam hubungan cintaku dengan Engkau gitu? Kalau saya mau bahasakan pakai bahasa saya sendiri. Benarkah aku bisa bertahan di tengah-tengah, saudara sekalian, ayat 36 tuliskan Allah
oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Artinya 36 ingin mengungkapkan antara di tengah-tengah hubungan cinta kita dengan Allah, itu saudara, kadang kita dibawa di satu kondisi yang berat. Saudara, di satu kondisi yang saudara sekalian, engkau membawa kami, karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Saudara, penulis surat Roma sedang ingin mengungkapkan ada tempat-tempat di mana kita mengalami, saudara, sesuatu yang berat. Dan saudara sekalian, ada banyak tantangan, masalah dalam perjalanan hubungan kita dengan Allah. Ada banyak godaan untuk kita tidak setia gitu. Dan kita harus akui gitu kan. Gak usah tidak setia untuk hal-hal yang sulit. Ketika kita dihadapkan dengan saudara kondisi di mana kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, mempertahankan iman kita. Tapi untuk setia aja ibadah, kadang itu sulit bagi kita. Walaupun saya bilang ini saudara kali-kaliku dalam hubungan cinta kita dengan Allah, hubungan kasih kita dengan Allah. Tetapi saudara sekalian, ada banyak tantangan, masalah dalam perjalanan hubungan kita dengan Allah. Ada banyak godaan untuk kita tidak setia, untuk kita rasa-rasanya, saudara sekalian, kita terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah. Dan saya tadi di mobil, saudara, waktu saya nyampe, saudara sekalian, jadi gereja kami kalau minggu pertama itu, saudara sekalian, perjamuan kudus, sehingga tadi itu keluar dari rumah itu 10:15. Itu saya tidak ikut doa perjamuan, selesai langsung saya keluar, saudara sekalian ya. Jadi sampai di situ tiba-tiba saya teringat begini, satu kalimat, dan saya langsung tulis sebelum turun di sini, saudara sekalian, dan waktunya tepat. Saudara, bukankah hubungan kita sebenarnya itu akan menjadi kuat itu, saudara sekalian, akan menjadi kuat dan teruji ketika di tengah-tengah tantangan dan masalah. Kalau saudara dengan pasangan saudara, suami istri, itu hubungannya itu teruji, saudara, ketika ada tantangan. Iya kan? Kalau semuanya baik, saudara sekalian, banyak duit, gajinya suami banyak, saudara sekalian, gajinya suami besar, saudara, itu akan jadi aman gitu. Punya istri cantik, suaminya ganteng, anak-anaknya bagus, anaknya baik, pintar, anaknya hebat-hebat, anaknya ganteng dan cantik, saudara, rumah yang bagus. Saudara sekalian, cinta kita tidak teruji. Tapi cinta kita teruji ketika, saudara sekalian, satu kali suami kita menghadapi masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dan kemudian cinta istri, kemudian diuji apakah tetap setia di kondisi-kondisi yang sulit. Cinta suami akan teruji ketika, saudara sekalian, melihat istrinya dalam kondisi sakit. Saudara, dan saudara, kita akan terpukau dengan beberapa cerita di sekitar kita, bahkan mungkin itu teman kita, ketika melihat ada suami yang merawat istrinya yang sakit. Dan bukankah cinta kita teruji itu, saudara? Cinta kita, saudara sekalian, itu akan semakin kuat atau semakin lemah justru di tempat-tempat di mana kita menghadapi tantangan. Yang setuju katakan iya. Iya kan? Cinta kita dengan Tuhan itu akan teruji, saudara sekalian, bukan ketika perjalanan iman kita baik, tetapi di tengah-tengah perjalanan iman kita, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita hadapi tantangan di hidup kita, saudara sekalian, maka saudara, ini adalah ujian untuk iman kita. Apakah sekali Yesus selamanya Yesus? I have decided to follow Jesus, gitu kan, saudara sekalian. Apakah itu benar-benar terjadi? Sekali Yesus selamanya Yesus. Dan saudara sekalian, tapi hari ini, saudara, penulis surat Roma begitu yakin bahwa cinta saya dan cinta Tuhan, saya harusnya membalik. Cinta Tuhan kepada saya, cinta Tuhan kepada saudara, itu tidak akan pernah terpisahkan oleh apapun, termasuk oleh tantangan yang paling berat sekalipun. Yang setuju katakan amin. Saudara, tidak akan terpisahkan. Hari ini kita akan belajar beberapa alasan kenapa penulis surat ini begitu yakin bahwa cinta Tuhan, cinta kita tidak dapat terpisahkan dengan cinta Tuhan. Yang pertama, ayat 29 dan ayat 30. Ayat 29 dan ayat 30, saudara. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya, 33:4, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya,
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, alasan yang pertama kenapa penulis surat Roma begitu yakin bahwa cinta saya dan cinta Tuhan tidak mungkin dipisahkan, apapun tantangannya. Karena inisiatif untuk mengasihi kita, memanggil kita, memilih kita, itu datangnya dari Allah. Mari ngomong sama-sama inisiatif untuk saya ingin membahasakan ke diri kita gitu. Inisiatif untuk menjadi Allah, anak Allah, bukannya dari saya tapi dari Tuhan. Ya, inisiatif untuk menjadi anak Allah itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. 1, 2, 3. Inisiatif untuk menjadi anak Allah itu bukan datangnya dari saya tapi dari Tuhan. Bukan kita yang mulai, bukan kita yang saudara begitu hebat untuk bisa saudara sekalian, saudara begitu mampu untuk kita bisa membawa diri kita, menempatkan diri kita menjadi anaknya. Alkitab tuliskan saudara sekalian, semua orang yang dipilihnya, semua orang yang ditentukannya, saudara, mereka juga yang dipanggilnya, dibenarkannya, dan kemudian dimuliakannya. Saudara sekalian, semua inisiatif untuk memulai hubungan ini, saudara sekalian, itu dari Allah. Inisiatif untuk memulai hubungan cinta itu dari Allah. Saya agak romantis siang ini ya, jadi memakai beberapa bahasa yang agak romantis. Nanti lagu terakhirnya kita bikin romantis gitu saudara sekalian ya. Pak Yo enggak tahu ya Pak ya. Ya saudara sekalian. Tapi inisiatif untuk saudara sekalian memulai hubungan ini itu bukan datangnya dari saya dan saudara. Kenapa penulis Roma begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Karena yang memilih kita, yang memulai untuk mencari kita, itu bukan kita yang mencari Allah. Siapa kita saudara sekalian? Kita tidak mampu dan tidak layak untuk mengasihi Dia. Saudara, Allah yang mengasihi kita lebih dahulu. Allah yang memilih kita lebih dahulu. Allah yang menentukan kita lebih dahulu. Allah yang membenarkan kita lebih dahulu. Saudara sekalian, dan dalam kemahatauannya saya mengerti dan saya pahami saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah salah memilih saya dan memilih saudara. Yang setuju katakan amin. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya sudah dipilih, Pak Yos sudah dipilih, saudara sekalian, semua kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan saudara sekalian, Allah yang memulai hubungan ini. Kalau sekarang itu saudara sekalian agak sulit saudara ya. Karena yang menyatakan cinta itu sekarang itu lebih bebas. Yang cewek-cewek ngomong iya kan? Sekarang kan emansipasi saudara sekalian ya, bukan sapi, emansipasi. Sekarang enggak lagi saudara kalau cewek yang menyatakan cinta kepada cowok terus gini, ya ampun, enggak sopan anak ini gitu saudara. Enggak, sekarang lebih terbuka, lebih modern. Ya mungkin ibu-ibu yang berusia 50 tahun ke atas dan seperti saya juga yang saudara yang lahir dari di tahun 70-an itu, kita akan kaget kan dengan pernyataan saya. Tapi hari ini enggak ada saudara peraturan harus cowok yang nyatakan cinta. Enggak ada. Cewek juga bisa ya, cewek-cewek yang masih jomblo. Sana lihat siapa itu yang kamu suka, nyatakan cinta aja ya, ditolak ya sudah gitu. Tapi nggak ada peraturan hari ini. Kalau cowok yang harus nyatakan cinta, kesuwen nggak punya cowok itu sudah ya, nggak ngempet pengen nyatakan cinta tapi takut sudah sekalian. Udah nyatakan cinta lebih dulu aja gitu. Sekarang nggak ada peraturan, cuma ya harga diri kita sebagai perempuan Indonesia itu sudah sekalian. Itu rasanya gimana gitu. Tapi sekarang nggak ada peraturan. Tapi sudah. Hubungan kita dengan Allah itu, kita kalau menyatakan cinta kepada Allah gak mampu, gak sanggup, gak layak saudara sekalian. Dan Allah yang memulai hubungan kita. Hubungan ini sudah, hubungan yang luar biasa ini, itu dimulai dari Allah. Itu meyakinkan kita bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin saudara sekalian. Amin. Bagian ini saudara saya mengajak kita untuk bersyukur sama Tuhan. Bersyukur karena ada di tempat ini itu karena pilihan Allah, bukan karena kebaikan kita loh. Bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa jadi pembicara, bukan karena kita bisa jadi worship leader, bukan karena kita bisa jadi pemain musik, bukan karena kita bisa menjadi penyumbang di gereja ini. Tetapi Allah yang memulai hubungan ini saudara sekalian. Allah yang menentukan kita. Dan kalau Allah menentukan saya dan saudara, dan buktinya kita ada di siang hari ini beribadah di tempat ini, harusnya saudara sekalian hati kita terangkat, tangan kita terangkat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan
saudara mikir begini bahwa ada orang di luar sana yang lebih baik, gitu kan? Ada orang di luar sana yang lebih baik dari kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup saya dan hidup mereka lebih saleh, lebih baik, lebih benar hidupnya. Tetapi kok saya? Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bagian yang kedua, ayat yang ke-32, saudara sekalian. Ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi, saudara sekalian. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara sekalian, yang kedua, karena Allah mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Sama-sama katakan, Allah mengasihi kita dengan segenap hidupnya. 1, 2, 3. Allah mengasihi kita dengan segenap. Saudara sekalian, bukan hanya memilih, bukan hanya menentukan, bukan hanya saudara sekalian kemudian membenarkan, bukan hanya memuliakan, tetapi saudara, ayat 32 menegaskan kepada kita, Allah yang memilih kita, Allah yang membenarkan kita, saudara sekalian. Dan kemudian hubungan itu, saudara sekalian, itu saudara luar biasa, karena ayat 32 tuliskan, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi saya dan bagi saudara. Saudara tahu tidak, hubungan yang luar biasa ini, hubungan yang saudara sekalian maha mulia ini, dan hubungan itu saudara sekalian dimeteraikan, dipastikan saudara dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Luar biasa enggak saudara sekalian? Yang melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa katakan, wow, wow kan? Iya kan saudara sekalian? Hubungan kita dengan Allah itu dimeteraikan dengan sesuatu yang luar biasa, dimeteraikan dengan darah Yesus, saudara sekalian. Ia mengaruniakan anaknya, Roma katakan, anaknya yang tunggal, satu-satunya, anak yang dikasihinya, saudara sekalian, untuk supaya saya dan saudara sekalian punya hubungan kasih dengan Allah. Bukan hanya sekali memilih, tetapi saudara sekalian, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Dia memberikan putranya yang tunggal, yang dikasihinya, saudara sekalian, diberikannya bagi saya dan saudara mati di atas kayu salib, agar supaya hubungan ini tidak bisa dipisahkan oleh apapun, karena dibayar oleh darah Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara sekalian. Saudara pernah nonton film, biasanya kerajaan-kerajaan gitu, saudara. Yang suka nonton film kerajaan kok ngomong gitu kan, kisah cinta kerajaan gitu ya. Sekarang kok kayaknya jarang ya saudara sekalian ya. Tapi saudara, ada raja datang ke desa gitu ya. Datang ke desa. Ini bukan setan berduru ya, bukan saudara. Setan apa sekarang lagi heboh tuh di bioskop. Ini cerita tentang kisah cinta. Ada pangeran datang ke desa, gitu kan? Terus ada gadis desa lagi kerja di sawah, gitu saudara sekalian ya. Lagi kerja di sawah, kemudian pangeran itu lewat, saudara sekalian, pangeran lagi nyamar, saudara naik kuda. Saudara sekalian melihat, kok cewek itu cantik ya. Kemudian didekati, diajak ngomong, kok baik ya. Kemudian pangeran itu jatuh cinta sama gadis itu, saudara. Atau yang lebih kontekstual hal ini adalah mungkin film Korea, gitu ya. Film Korea, saudara sekalian. Ada direktur utama sebuah perusahaan, ceritanya kan seputar. Bu Menta nonton Korea, serius nggak pernah saudara sekalian, jadi nggak pernah nonton Korea. Tapi saya punya anak asuh di rumah, saudara sekalian, cowok nonton Korea, dan itu saudara benar-benar teriak-teriak rumah, dan cowok saudara sekalian nonton Korea tuh segitu excitednya dia, dan saya takut untuk memulai, jangan-jangan jadi suka dan tidak bisa berhenti saudara untuk nonton Korea. Jadi saya tidak pernah mencoba buka atau lihat, tidak pernah. Tapi saudara, film Korea itu kan seputarannya begini. Direktur utama sebuah perusahaan kemudian jatuh cinta sama office girl-nya. Benar nggak sih seputaran gitu? Benar nggak sih? Dan kemudian sudah dinikahi, dan kemudian saudara sekalian, saudara yang nonton, ibu-ibu yang nonton, atau juga bapak-bapak, saudara nggak tahu ya, saudara sekalian kemudian bisa nonton, nangis saudara sekalian. Aduh ya ampun, sampai cerita temannya sama-sama nonton film Korea. Ya ampun, akhirnya ya happy ending, menikah.
dunia itu, saudara sekalian. Gak cuma meminang kita, tapi mati di atas kayu salib bagi saya dan bagi saudara, agar supaya hubungan kita tidak bisa dipisahkan oleh apapun, termasuk oleh tantangan yang berat sekalipun. Dan kita tidak pernah terharu gitu. Kemarin saudara sekalian, di chapel, di gereja, di kampus saudara, dan kampus kami itu sudah, Pak Yakub sudah tahu ya, itu warnanya sudah reform banget gitu, sudah reform gitu kan. Artinya bukan yang seperti tadi, tapi kami ibadahnya seperti ini sih, saudara. Tapi di setiap ibadah chapel itu harus ada lagu himne atau lagu-lagu yang dan saudara, saya penyuka lagu himne. Dan kemudian saudara, kemarin saudara, ketika pemimpin pujiannya nyanyi Yesus bayar dos, bayar semua, Yesus bayar semua, na 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 na. Saya kok apa jadi lupa di sini ya. Jesus paid it all gitu saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu judulnya. Dan saudara sekalian, saya itu saudara ya, di tempat duduk di mana saudara sekalian, itu bukan kalangan karismatik, tetapi di tempat itu saya bisa angkat tangan dan saya nangis, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya melihatnya begini, anugerah Tuhan. Untuk hubunganku dengan Engkau, hubungan kasihku dengan Engkau, itu bukan cuma dipilih dan dibenarkan, tetapi dipastikan keutuhan hubungan itu dengan darah Yesus di atas kayu salib. Saudara, hari ini saudara sekalian, bagian yang kedua, harusnya bagian ini menyentuh kita. Hubungan yang gak semestinya loh saudara sekalian. Iya kan? Hubungan yang gak semestinya, hubungan yang gak level gitu loh saudara. Harusnya kita saudara sekalian dimasukkan ke dalam neraka yang kekal, dihukum dalam neraka yang kekal. Tapi saudara sekalian, kita dikeluarkan dari neraka yang kekal. Ada yang harus ganti kita loh untuk menanggungnya, dan Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Dan saudara sekalian, itu saudara dikorbankan anaknya, begitu saudara. Bagian yang kedua ini sudah saya kembali sederhana aja, tapi bagian yang kedua saya mengajak kita untuk mari kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara, suami romantis itu kan beda-beda saudara sekalian. Ada yang diam tetapi romantis gitu. Ada yang diam tapi perhatikan, itu dengan cara yang berbeda. Kalau hari ini saudara, ada pasangan yang tidak benar, selingkuh itu kan kayak gak enak ya. Padahal pasangannya sangat baik, itu kan keterlaluan saudara sekalian. Hari ini seharusnya salib Kristus itu jadi dorongan, semangat, motivasi kita untuk kita semakin mengasihi Allah lebih lagi. Mungkin perjalanan cinta kita itu ada banyak tantangan gitu loh. Ayo yang sakit, saya yang sakit, ya kan? Ada banyak tantangan dalam hidup saudara, kehilangan dalam hidup saudara. Tetapi selalu arahkan mata kita ke salib Kristus. Dan itu akan jadi dorongan, motivasi untuk kita akan tetap kuat dalam Kristus. Untuk melihat kasih Allah yang luar biasa, yang membayar hubungan saya dan hubungan dia, saudara saya. Itu bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Sekali lagi mari kita belajar untuk mengasihi dia. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan hari ini adalah ayat yang ke-33, 34, 37. Saya bacakan saudara sekalian ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 33 dulu ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah lah yang membenarkan mereka. Siapakah akan menghukum mereka? Lompat ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, karena memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari ngomong begini, karena memang tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. 1, 2, 3. Karena memang tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Saudara sekalian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat 33, ayat 34, ayat 37 memberikan alasan yang kuat bagi kita bahwa memang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat 33 katakan saudara sekalian, siapakah yang membuka orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah yang membenarkan
ada yang dapat menggugat kita. Saudara sekalian, Allah yang menyatakan kita benar, tidak ada yang bisa menggugat kita. Ayat 34, saudara, Allah yang membela. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Saudara sekalian, hubungan ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tetapi Allah yang menjadi pembela, Allah yang menjadi penolong, Allah yang akan menguatkan kita. Allah seperti apa dikatakan? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit. Allah yang telah bangkit yang akan membela hubungan ini sehingga hubungan ini utuh sampai ayat 37 katakan sampai kita dinyatakan sebagai pemenang. Amin, saudara sekalian. Allah yang bela kita loh. Hari ini saudara sekalian, saudara, sekali lagi ada banyak tantangan gitu loh. Tetapi salib Kristus jadi semangat buat kita, jadi motivasi kita. Tetapi saudara, kekuatan kuasa Allah itu harusnya menguatkan kita bahwa kita tidak mungkin tergeletak dalam perjalanan iman kita karena Kristus Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Allah seperti itulah yang akan menolong kita dalam perjalanan iman kita sehingga kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Allah. Nah, setuju katakan? Kristus yang telah bangkit bukan orang biasa saudara. Bukan suami kita yang lemah ya, bukan suami kita yang terbatas kuasanya, kekuatannya. Bukan istri kita yang sangat terbatas, bukan manusia. Tetapi saudara sekalian, Allah lah yang membela, Allah yang telah bangkit. Dan saudara sekalian, saudara, kuasanya yang ajaib yang akan membela kita untuk kita tetap kuat menjalani hubungan kasih kita dengan Allah. Dan kemudian saudara sekalian, ayat 37 saudara sekalian, ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat 37 itu kan bukan cuma, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan hanya masalah ayat 36, kami ada dalam maut sepanjang hari. Oh, nanti kami akan menang melewati tantangan. Tetapi saudara, ayat 37 juga berkaitan, saudara sekalian, dengan ayat yang ke-35. Siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kemudian ayat 37 kemudian tuliskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 37 itu memastikan bahwa saudara sekalian, Allah lah yang memastikan kemenangan kita. Allah lah yang memastikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Allah lah yang memastikan bahwa kita pasti menang menjalani hubungan kita dengan Allah, hubungan kasih kita dengan Allah, perjalanan iman kita akan lewati dan kita akan sampai di titik kita akan jadi pemenang walaupun melewati begitu banyak tantangan. Karena saudara sekalian, Allah lah yang memastikan kemenangan kita. Yang setuju katakan amin. Mari pegang dada masing-masing ini. Jadi kuat. Jadi kuat. Amin, saudara sekalian. Jadi kuat. Kitab Wahyu itu menuliskan nama-nama orang yang sudah menang. Jadi waktu Allah jadikan kita sudah dijadikan. Kemudian dalam kitab kehidupan kemudian ada nama Antoneta di sana. Nama saya Antoneta saudara sekalian. Ada nama Antoneta di sana. Ada nama Pak Yo di sana. Ada nama Bu Linda di sana. Ada nama itu saudara sekalian. Sebelum kita sampai di sana, nama kita sudah ditulis. Yang percaya namanya ada dalam kitab kehidupan katakan amin. Dan itu sudah ditulis saudara sekalian. Saudara, dan kita lewati perjalanan iman kita dengan Allah, kita lewati perjalanan iman kita dengan begitu banyak lembah kekelaman, banyak godaan untuk meninggalkan Allah. Tapi saudara ingat, Allah sudah pastikan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu memastikan kita pasti tidak akan pernah terpisah dari Allah. Allah lah yang membela kita. Allah lah yang memastikan kemenangan kita. Amin, saudara sekalian. Amin. Lagu dulu itu saudara, kalau ada yang tahu saya kasih hadiah, yaitu ucapan terima kasih saudara. Lagu dulu tuh yang suka dinyanyikan di pemakaman tuh gini ya, saudara. Namaku di sanalah, yang tahu ngomong tahu, dah ya? Dalam buku kehidupan kekal. Saya kan anak Pesta zaman dulu saudara sekalian, yang lagunya tuh bertumbuh dengan lagu-lagu kayak gitu saudara.
saudara. Darahnya yang sucikan segenap dosaku. Terus kemudian ada pernyataan iman. Saya tahu namaku di sanalah. Amin. Nama kita ada dalam kitab kehidupan. Dan Allah yang akan pastikan kita akan sampai titik akhir berkemenangan, bukan karena kekuatan kita, saudara sekalian, tapi oleh karena Allah yang menolong kita dari hari ke hari. Saudara sekalian, sebenarnya kisah tentang Allah dan kita itu kalau dibikin cerita itu, dibikin drama, ini tentang cinta Allah dan kita, saudara. Dan kalau dibikin drama, saudara sekalian, kita akan ngambil kesimpulannya begini, saudara. Semua karena Allah. Semua karena anugerah Allah. Semua karena kekuatan Allah yang menopang kita. Jadi dalam perjalanan cinta ini tidak ada satupun jasa dari kita gitu, saudara. Bahwa saya begitu terlalu rohani, saya berdoa. Ini semua tentang Allah. Allah yang memilih saya, Allah yang beranugerah bagi saya, Allah yang menopang saya, Allah yang memberi kekuatan kepada saya, Allah yang menolong saya ketika saya ada di tengah-tengah saudara tekanan dan saya merasa Tuhan capek. Dan di tempat-tempat seperti itulah pengantin surga kita, saudara sekalian, menopang kita, memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita mengambil kesimpulan tentang hubungan kita dengan Allah, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat diberi anugerah oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Maka setia dan tekunlah. Bagian ketiga, maka jangan putus asa. Tetaplah semangat mengiring Tuhan. Karena yang menopang kita dalam perjalanan iman kita itu Allah yang sudah bangkit mengalahkan dan memastikan kemenangan kita sampai pada akhir. Pulang dari tempat ini dan terus semangat mengiring Tuhan. Amin. Kita nyanyikan untuk pujilah aku Tuhan. Gitu. Pujilah aku Tuhan. Coba aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan.
yang Kau sampaikan kepada setiap kami yang ada di tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Firman-Mu mengatakan Tuhan, kasih-Mu begitu luas, begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam Tuhan, gak terukur. Oleh karenanya Bapa, kami ada di dalam kasih-Mu itu Tuhan. Kami sungguh-sungguh ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam segala-galanya Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan kami gak akan lolos daripada-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata Engkau adalah Allah yang pencemburu, sehingga kami gak akan lari daripada-Mu Tuhan. Oleh karenanya Bapa, kami sungguh-sungguh boleh merasakan melalui firman-Mu hari ini seperti apa kasih-Mu itu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau sudah utus hamba-Mu Ibu Meta untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga kami sungguh-sungguh mengetahuinya saat ini Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita